Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, para bapak sekalian, pecinta ilmu agama, pendamba kampung akhirat, kehidupan surga kekal abadi yang selama-lamanya, insyaallah. Kita bersyukur kembali dalam kesempatan sore kali ini Allah pertemukan kita dalam keadaan iman dan Islam. Semoga iman Islam kita ini kekal sampai husnul khatimah. Allahumma amin. Kita bermohon juga semoga nanti di akhirat kita terhitung sebagai umatnya Rasulullah SAW dan dapat syafaat beliau di yaumil qiyamah nanti. Siang ini kita akan ngobrol lagi, kita akan mengkaji lagi, akan merenung lagi, merenungi keagungan Allah dengan memantapkan ketauhidan kita, akidah kita, dengan mempelajari kitab Tijan Daruri. Ya, cuma saya lupa bawa. Allah Maha Kuasa. Jadi sekarang Allah Maha Mengetahui, halaman 24. Allah Maha Mengetahui. Wajib bagi Allah mempunyai sifat aliman, yaitu Allah Maha Mengetahui. Aliman adalah sifat yang kekal adanya dan tanpa permulaan, serta berbeda dengan sifat ilmu. Akan tetapi selalu menetap pada sifat ilmu itu sendiri dengan merupakan sesuatu yang bersifat pemikiran. Maksudnya sifat ini tidak ada kenyataannya di luar pikiran, namun terdapat pada dirinya sendiri dan berada dalam pikiran saja. Ini terjemah dari letterlek harfiah bahasa Arab, bentuknya jadi seperti ini. Nanti saya jelaskan. Lawan dari sifat ini adalah bodoh. Dalilnya adalah apa-apa yang terdapat dalam dalil sifat ilmu yang telah kita uraikan di atas. Bila Anda menginginkan, dapat menelaah kembali pada babnya. Mengenai dalil tentang kewajiban yang Allah mempunyai sifat aliman ini ialah bahwa kemaha pengetahuan Allah itu berada dan selalu menetap pada lingkungan sifat ilmu yang melekat pada Allah Ta'ala. Jika dipandang dari segi bahwa Allah wajib mempunyai sifat ini, akan mustahil bila ia mempunyai sifat yang berlawanan dengan sifat ini. Allah itu Maha Mengetahui, bukan hanya punya sifat ilmu, tapi aliman, selalu mengetahui, dan pengetahuannya meliputi segala sesuatu. Apapun itu diketahui Allah Azza wa Jalla. Apapun itu diketahui Allah Azza wa Jalla. Lawan daripada sifat ilmu adalah sifat jahil. Sifat jahil itu sifat bodoh. Jahil itu ada dua. Ada jahil, ada jahil murakab, double. Kalau saya
ngomong ini siang, kemudian memang benar saat ini kondisinya siang, maka saya ini orang yang memiliki ilmu, ma'rifat terhadap kondisi saat ini siang gitu. Terus kalau saya ditanya, Ustaz, saat ini siang atau malam? Kalau saya bilang maaf, saya tidak tahu, maka namanya jahil. Yang ketiga, kalau saya ditanya, Ustaz, ini waktu ini saatnya siang atau malam? Saya ngomong malam. Itu namanya jahil murakkab. Gobloknya itu double. Berusaha menyampaikan pengetahuan tetapi tidak sesuai dengan kenyataan. Terus akhirnya orang-orang zaman sekarang ngomongnya apa? Sok tahu lo, itu maknanya double itu. Karena apa? Dia menyampaikan sebuah pengetahuan tetapi berlawanan dengan aslinya, dengan hakikatnya. Lah mustahil bagi Allah kok lupa ataupun nggak tahu ataupun pengetahuannya nggak sama seperti hakikat adanya. Itu mustahil bagi Allah. Kalau jahil itu kata dasar namanya ikut masdar jahlun, jim ha lam, ja haknya disukun, lamnya terserah mau kasroh, domah, sukun. Jahil itu namanya bodoh. Kalau jahil itu orang yang. Jadi jahil itu sebuah kebodohan. Kalau jahil Allah yang bodoh begitu. Lah keduanya kalau dikatakan jahil itu juga masuk pada isim sifat. Allah jahil, Allah yang bodoh bisa, atau jahil Allah bodoh bisa. Allah jahil, Allah zat yang bodoh. Nanti ada namanya isim sifat, ada kata benda yang bermakna sifat, zat yang kita pelajari kemarin ya, ada sifat yang tanpa berkaitan dengan zaman, itu namanya isim, kata benda, kata sifat. Baik Allah jahil atau Allah itu zat yang jahil, itu semua tidak layak bagi Allah. Terus pengetahuan bagi Allah itu nggak sama seperti kita. Kalau kita ini jenengan Madura, Sumenep, Sumenep, baru tahu. Tetapi kalau Allah itu pengetahuannya sebelum kita wujud, Allah udah tahu. Dalam ilmu Allah, Allah sudah tahu. Bahkan kita di sini kumpul saat ini 1, 2, 3, 4, 5, 10 orang ini Allah tahu. Dulu ulama-ulama itu kalau menjelaskan Allah maha melihat, Allah maha mendengar, Allah maha mengetahui. Pengetahuan Allah sangat detail. Bahkan rintik-rintik hujan berapa juta triliun itu pun Allah mengetahui. Allah mengetahui gerak-geriknya butir pasir di tengah lautan. Allah mengetahui semut hitam yang kecil di tengah hutan, di atas batu hitam, di tengah kegelapan malam. Allah mengetahui. Bukan hanya semut, tapi sel-sel, kuman-kuman, virus-virus yang ada dalam semut pun Allah mengetahui. Bukan hanya itu, bahkan jantungnya daripada bakteri-bakteri yang ada pada semut pun Allah mengetahui. Otaknya, seperti itu. Itu nanti kalau itu sering diulang-ulang jadinya muraqabah. Berarti Allah itu seperti itu keampuhannya. Seperti kita saat ini misalkan, kalau saya mau berpikir, kalau pas merenung gini Pak, caranya muraqabah itu diantaranya
Muraqabah itu merasa diawasi Allah gitu loh. Proses merasa diawasi Allah. Diinjen-injen ini Gusti Allah. Diintai oleh Allah Ta'ala. Itu aku dulu tidak ada yang mengadakan Allah, dipelihara oleh Allah, dikasih rizki oleh Allah, dipandang oleh Allah, dilihat oleh Allah, diketahui oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, rambut yang sekian banyak dalam tubuhku ini, Allah pastilah mengetahui berapa jumlahnya, berapa mili, berapa senti panjangnya. Allah mengetahui berapakah urat nadi yang ada dalam diri saya. Allah mengetahui berapa liter aliran darah dan nanah dalam tubuh saya. Allah mengetahui berapa kilo daging saya. Allah mengetahui berapa kilo itu tulang-tulang saya. Allah mengetahui detak jantung saya. Bagaimana enggak mengetahui detak jantung pun yang gerakkan Allah. Allah mengetahui apa yang terbesit dalam hati saya. Allah mengetahui apa yang saya rasakan dalam pikiran saya. Allah mengetahui yang tadi telah aku kerjakan. Allah mengetahui sekarang apa aku rasakan. Allah juga mengetahui nanti apa yang akan aku perbuat. Semua dalam genggaman Allah. Allah mengetahui apapun yang kusimpan, yang kudedahkan. Allah mengetahui yang ku rasakan ataupun yang tidak aku rasakan. Allah mengetahui segala sesuatu itu untukku. Demikian pula Allah juga mengetahui keberadaan itu kepada teman-teman saya yang di sini, yang di luar sana, bumi belahan sana. Oh, kalau begitu, wah, akhirnya kita merasa diawasi oleh Allah. Kalau CCTV itu kan cuma zahir gitu, nggak ngetahui apa yang kita pikirkan, nggak tahu hati kita, nggak tahu. Tapi kalau Allah jangan tahu betul, repot. Kalau enggak takwa. Dan terkadang para wali-wali itu dibuka oleh Gusti Allah, ini yang repot lagi. Soal yai tahu-tahu gitu, waduh, tuh apa gitu, pusing kalau gitu. Repot. Mbah wali. Maka ujian, ada sebagian para wali itu yang dikasaf oleh Gusti Allah bisa mengetahui ini orang baru aja berbuat apa gitu, tahu, nampak begitu. Dia itu malah nangis, ya Allah, tolong tutup ya Allah, aku pusing begini. Apa? Kemarin beberapa waktu ada orang datang ke rumah saya, gimana Tat? Dia karkon dia, 4 bulan, jos pokoknya, amalannya luar biasa. Saya pusing lagi apa? Setelah ketemu orang itu nampak dia itu baru berbuat begini, itu ada baru berbuat begitu, itu ada bisikan, tampak terus wajahnya begini, rambutnya begini, kakinya pusing nanti. Gimana ini? Repot. Ya doa aja Pak biar ditutup Gusti Allah. Ternyata orang kasaf itu nggak enak. Orang bisa mengetahui aib orang lain itu nggak enak. Ngerti goib itu juga nggak enak. Gitu. Indigo, kalau indigo itu bawaannya Pak ya, ngetahui begitu, ada yang model begitu, gitu, enggak. Maka enak itu yang biasa-biasa saja, waktunya makan-makan, minum-minum, tidur. Itu udah enak, santai. Kalau kita melihat fenomena yang sekarang ini, ada orang-orang yang suka meramal itu bagaimana itu? Meramal nanti ada setan, ada ini, gimana kita kalau percaya gimana ini? Jangan Pak, nggak usah dipercayai. Yaitu anggap aja ngomong kosong gitu aja sudah. Judulnya dikasih judul apapun ya itu ngomong kosong. Tapi sesuai kenyataan nggak apa-apa. Berarti hebat? Enggak juga. Fir'aun itu pernah bermimpi bahwa nanti akan ada bayi
yang lahir yang akan menggulingkan kekuasaannya, sehingga ada program penyembelihan bayi ketika itu. Dan betul, akhirnya lahirlah Nabi Musa. Apakah Fir'aun keren? Ya tetap aja Fir'aun, walaupun mimpinya sesuai kenyataan. Namrud juga begitu, nanti akan ada bayi yang lahir Ibrahim, benar sesuai kenyataan, tetapi juga tidak menjadikan kebenaran mimpinya itu suatu kehebatan bagi dia di sisi Allah gitu loh. Jadi misalkan kok orang itu dibuka kemudian tahu hal gaib, itu pun juga enggak kemudian terus ada jaminan apa, enggak juga. Barang siapa yang mengetahui alam jin akan dimasukkan surga tanpa hisab, pernah dengar hadisnya? Enggak ada gitu, enggak ada. Barang siapa yang bisa meramal maka surganya dia bersama para nabi dan rasul, enggak juga. Nabi sendiri mimpinya itu bahkan satu bagian dari sekian kenabian. Itu diantara metode turunnya wahyu itu diantaranya lewat mimpi. Makanya kalau ada orang yang mimpinya jadi kenyataan, omongannya benar, ya dari sisi ini ya omongan kamu sesuai takdir, terus nyapo. Kalau kamu takwa ya soleh gitu aja. Kalau kamu nggak takwa ya nggak ada gunanya, kayak tadi itu Namrud, Fir'aun. Bahkan orang yang nggak sholat pun yang seperti itu terkadang bisa. Makanya kan di antara para dukun itu persongkolannya itu dengan para jin, yang dia itu mencuri informasi gaib kemudian dibisikkan seperti itu ke para mbah-mbah dukun gitu. Jadi kalau ada peramal bagaimana? Yang penting kita jangan meramal, itu penting. Yang penting kita nggak usah meramal. Terus kalau ada orang meramal begitu, ya biar aja. Mungkin memang hobinya begitu, atau dia mungkin tahu, ya nggak masalah, dia tahu. Tapi itu kan weruh sak jeruning karah, mengetahui hal-hal yang masih terselubung. Dan itu repotnya yang seperti itu dianggap suatu keistimewaan yang luar biasa, yang lebih dan dilebihkan oleh orang-orang yang nggak ngerti, jadinya repot. Nggak sholat pun disembah-sembah, jangan begitu. Andaikan kita, sekarang andaikan kita sesekali dibuka Gusti Allah, mimpi apa, terus ataupun ya maaf, misalkan kok benar-benar dibuka dan tahu, ya untuk kita saja begitu. Dan amanah bagi kita harus bisa menyimpan, kita harus bisa menyampaikan, bahkan bisa memberikan nasihat pada orang terkait kalau memang dibuka oleh Gusti Allah begitu. Dan tetap jaga hati, nggak boleh sombong, karena ya hanya gitu aja. Gitu ya Pak. Oke, harus yang pintar gitu. Apakah seperti itu juga ada di zaman sahabat? Ada. Sayyidina Umar ketika itu khutbah, beliau itu khutbah di Madinatul Munawwarah. Kemudian para sahabat dalam sebuah peperangan jauh dari Madinah, sahabat kalah. Kemudian tengah-tengah khutbah Sayyidina Umar teriak, "Ya Sariyah al-Jabal, Jabal. Hei pasukan, naik gunung, naik gunung." Yang di sana, misalkan dari sini Surabaya begitu ya, dengar, loh, kok kita dengar suara Sayyidina Umar ya, suruh naik gunung, agar semuanya. Terus menang. Sampai di Madinah, kami ini heran, suatu saat dalam peperangan kok dengar hal seperti ini. Ternyata para sahabat yang lain juga cerita, oh iya, pas itu Sayyidina Umar pas khutbah, tahu-tahu teriak, kita nggak paham apa itu. Ternyata dibuka terus teriak dan sampai tanpa handphone itu ya. La ilaha illallah, pimpinan para wali. Lah keanehan-keanehan begitu yang Allah berikan kepada para sahabat, para wali, namanya karomah.
Kepada orang-orang iman namanya maunah. Nanti kalau diberikan kepada orang-orang yang enggak takwa namanya istidraj. Apa? Istidraj, pengelulu, istidraj. Ya bareng-bareng istidraj. Itu namanya penjerumusan. Istidraj. Alif, sin, ta, dal, jim. Betul. Bareng-bareng istidraj. Istidraj. Penjerumusan. Dilulu. Ya, istidraj. Iya, itu kalau diklasifikasikan golongannya itu, Pak. Senengannya ya seperti itu. Nggak takwa lah orangnya, nggak sholat, nggak takwa. Kok apa namanya enak gitu. Itu penjerumusan. Istidraj itu pembiaran pengelulu diberikan sebuah fasilitas, diberikan keenakan, dipersilahkan, dimuliakan, mungkin dalam harta benda, dalam kedudukan, dalam makan minuman, ataupun keenakannya, fasilitas yang lainnya. Tapi sebenarnya dibiarkan nanti itu pada akhirnya itu nggak enak, nah, gitu. Artinya itu hanya untuk ujung-ujungnya keburukan. Keburukan. Nggak ada dilulu dalam kebaikan, ada dilulu dalam kebaikan, dilulu dalam. Nggak ada. Kalau dalam kebaikan tuh namanya maunah. Istilahnya maunah sebuah pertolongan ya, karena kamu punya karir, karena kamu punya prestasi, ini loh. Akhirnya Allah mudahkan rezeki kamu. Allah berikan penghormatan untuk kamu. Ini karena memang sesuai dengan amalan kamu. Dohir kamu bagus, ketertiban kamu oke, rohani kamu oke, Allah mudahkan apapun untuk kamu. Itu namanya maunah, sebuah anugerah pertolongan. Maunah, pertolongan. Dari aun, dari kata ana, dari aun. Aunillah, pertolongan Allah. Ciri-ciri istidraj itu ya orang kafir dengan segala bentuk amalannya, tetapi enak tanpa enak dalam kehidupan dunianya. Ini jelas, ini istidraj seperti ini. Bahkan bisa dikatakan sebagai musibah luar biasa. Ada orang Islam dia nggak sholat, dia tapi kehidupan dikasih Allah, masuk di istidraj. Masuk ke sana. Kalau kepada orang kafir jelas, orang muslim pun bisa seperti itu. Coba KTP-nya Islam, tapi nggak sholat, nggak zakat, nggak puasa, haji, nggak juga. Maksiatnya terus, zinanya oke, minum khamrnya lanjut. Nah ini kan, gitu kan gitu ya. Kayak anak kecil nggak nurut sama orang tua, minta uang terus, makan terus, nggak pernah bantu, main bah, aku tak main, tak main sepeda jangan, hati-hati. Terus pokoknya yaudah sana dek, kalau mau main sana, ke Mauspati sana loh ya, ke jalan besar sana, silakan. Maknanya apa? Wes gendang bongko, dilulu. Jadi dibiarkan itu bukan untuk. Kalau minum madu ini aja loh, minum air susu, minum air putih, enggak Pak,
pokoknya saya mau mencoba khamar. Oh anu ya ini, tak kasih duit beli khamar yang banyak, okay? Nanti diminum sendiri, okay? Bagus. Mananya apa ini? Dilulu karena saking marahnya sehingga aplikasi kemarahannya bentuknya jadi kayak begitu itu. Ya udah, silakan. Ya terima kasih. Nggak pintar. Maka kita bisa tahu sebenarnya kok Allah mudahkan kita dalam satu hal ini apa ini? Nah begitu. Ya tapi ya jangan terus kebaperan kemudian terus ketakutan yang berlebihan, nggak boleh begitu, harus dinaikkan, diturunkan. Ustaz, kelihatan dilematis bagi saya ngomong ini. Kadang-kadang untuk itu kan keberuntungan, bisa kebejot, tapi didukung oleh kepandaiannya, didukung oleh kesempatannya. Jadi manakala semua kesempatan itu menjadi satu titik tertentu, dia bisa meledaknya. Nah itu proses meledaknya itu atas usaha dia, menurut dia begitu, karena dia memang pintar. Pertama, dia berpengalaman atau jasa sekian, terus dia beruntung. Apakah kalau kondisi seperti ini juga masuk istihad? Sulit kan? Betul sulit, santai. Dia muslim, mau sholat, taat terhadap. Kadang lah, Enggak, bolong-bolong lah. Begini, kalau kita untuk menilai dia husnudon saja, oh bagus, dia muslim, gitu, dia mau sholat, Ramadan juga ke masjid, gitu, oh bagus, udah gitu aja. Untuk kita mandang dia. Tetapi kalau itu berlaku di diri kita, iya kita harus introspeksi lah. Ini termasuk yang mana ini ya gitu. Ya ada senengnya, ya Allah aku ini juga sholat loh ya Allah. Tapi bolong-bolong juga ya. Yang mana ini ya? Jadi kalau kita mandang orang lain, kita bersangka baik. Oh ini adalah maunah, ini pertolongan untuk dia. Mungkin aja dia ini wali, dia juga sholat, dia zakat, dia puasa. Bolong-bolong saya nggak tahu kalau bolong-bolong. Tapi kalau itu saya misalkan, aku kok dipermudah gini ya. Ini masuk mana ini? Itu kita harus hati-hati. Jangan juga langsung suudzon, aku ini berarti diistidraj oleh Allah. Juga jangan diklaim, enggak ini amanah, aku ini wali. Jangan begitu juga. Harus serba hati-hati. Ya Allah, aku ini ya sholat tapi sholatku ini nggak sempurna, terkadangan masih telat, terkadangan masih mungfarid, nggak jamaah. Tapi Engkau mudahkan aku ya Allah. Ya semoga termasuk ini maunah darimu, bukan istidraj ya Allah. Tapi aku juga khawatir ya Allah kalau ini termasuk istidraj. Ya Allah lindungilah aku. Begitu. Dilema gitu aja Pak. Kalau untuk kita terkadangan kita syukur gitu aja, tapi juga jangan keterlaluan sehingga sudah kepedean banget sehingga udah gak mau meningkatkan amal, nggak begitu. Itu kalau tertib kita. Makanya iman itu ma bainal khauf war roja, sesuatu rasa antara takut kepada Allah dan harap kepada Allah. Takut kalau amalnya nggak diterima, mengharap rahmat Allah semoga diterima, begitu. Bisa difahami ya Pak? Begitu. Masih belum? Kelihatannya nampak hebat gitu. Jadi setiap kata-katanya kayaknya saya bisa dipercaya gitu. Karena saya udah buktikan, saya udah jadi kalau begini-begini. Kayaknya iya. Kayaknya aja, jadi apa yang dikatakan tuh banyak benernya. Karena dia mungkin banyak berhasil dan segala hal kita dan jangan begini. Jadi kita menguruti itu kadang-kadang berlawanan sama akidah. Jangan Pak. Enggak. Gimana? Mungkin tidak tahu kehidupan kita ya. Maaf ini pilih
militer ya. Militer itu akidah itu kadang-kadang ya sendiri kadang-kadang ya ini saya kadang aja, kadang kita pegang, kadang-kadang kita lupa. Tidak seperti orang pondok yang kita dipegang, digigit dan sebagainya. Di sana kadang juga ya bisa dipegang. Ya seperti itulah kita, saya nggak bisa ceritakan. Ya, ini kan, paham ya? Ya, mana saat kita sedang lepeng, dia buktinya berhasil. Ya misalnya puasa, sahurnya jam 5, nanti buka apa? Sahurnya jam 5 buka jam 1 mana jam 1 siang. Boleh kemudian buka jam 1 siang kembali kanan. Tapi dia berhasil. Kayaknya istri kayaknya istri bagi saya itu dia berhasil, tapi saya masih bisa masuk neraka gitu. Kayak gini kok gini kita kan pengen berhasil juga. Nggih, jadi begini. Mboten sulit, mboten. Niki lihat teman-teman sing pun setahun Pak niki di sini, mereka sudah belajar juga bab saum. Jadi mereka nanti itu babnya fikih nanti Pak. Jadi kalau fikih itu aturan main, itu harus diikuti. Yang namanya puasa itu ya kalau sudah masuk waktu subuh nggak boleh makan. Boleh makannya kalau sudah masuk waktu maghrib. Itu ajaran Nabi begitu dan ittifaq seluruh ulama seperti itu. Kok jam 1 siang itu buka, itu namanya poso beduk. Poso beduk itu posonya anak TK. Itu batal. Itu kalau misalkan ada orang ngaku wali dan dia itu ngerti angka, Pak ini ada 10.000 sama 100.000, pilih mana? Dia nggak bisa milih, lah itu wali itu. Tapi kalau misalkan antum ya Pak, ini ya antum yang 100.000, saya yang 10 juta, jangan. Ini berarti dalam kondisi dia waras. Kalau begini, kemudian pokoknya saya kalau puasa bukanya jam 5 sore, ba'da ngasar, belum maghrib loh ya, atau jam 1 siang. Untuk saya ini wali, itu nggak perlu dipercaya kalau seperti itu. Tadi yang awal tak sampaikan kita husnudzon, kita sangka baik tadi, kalau syariatnya benar. Tapi kalau jelas-jelas nggak puasa, ya itu salah. Atau sholatnya itu menghadapnya itu ke timur, salah. Itu nggak wali itu ngawur namanya. Istidraj kalau seperti itu, istidraj. karena dunianya dikasih. Nggak taat. Coba misalkan di instansi kepolisian misalkan ya, itu nggak pernah masuk misalkan, atau datang akhir pulang awal, kemudian tugas nggak pernah dikerjakan, pakatnya lancar misalkan, kemudian seperti ini, kalau misalkan pimpinannya itu lurus, kan pusing, kan mumet, kayak kemudian pimpinan yang bagus seperti itu, ya udah teruskan aja, teruskan. Maknanya apa ini? Teruskan, iya, gaji iya. Ada apa ini? Kok lancar terus, enak terus, kuat berapa lama ini? Ada apa di balik ini? Nah, itu namanya istidraj seperti itu, Pak. Gitu. Allah juga ini kok nggak tertib, nggak tepat, kok lancar apa-apanya. Oh, di balik itu khawatirnya ada salah begitu. Kalau jelas nggak ikut syariat jangan diikuti Pak, jangan, nggak boleh, nggak boleh. Contoh begini, sekarang yang berlaku orang sukanya, mari Pak sholat, aku udah iling, sing penting iling, yang penting udah ingat. Ingat sholat, katanya sudah sholat, repot itu. Ingat itu ya ingat, sholat ya sholat. Terus ngaku wali ya nggak boleh begitu.